Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih membahas tentang teks diskusi. Ibu akan membahas tentang bagaimana menyimpulkan isi gagasan pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Kalau tadi kita sudah tahu apa kompetensi dasar dari 4.9, maka kali ini Ibu akan menjelaskan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung, dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusinya. Adapun materi pembelajaran kita hari ini, yaitu simpulan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung, dan yang kontra terhadap teks diskusi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks diskusi. Dalam struktur teks diskusi dibagi menjadi isu atau masalah, lalu dibagi lagi menjadi argumen atau pendapat, dan argumen atau pendapat ini tercabang atau dibagi menjadi dua, yaitu argumen yang mendukung atau yang biasa kita sebut dengan yang pro, dan argumen yang menentang atau yang biasa kita sebut dengan kontra. Lalu yang ketiga ada simpulan atau saran. Nah anak-anak, dalam struktur teks diskusi itu dibagi menjadi 4. Kalau tadi kita berbicara tentang isu yaitu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Lalu, kalau argumen mendukung, dia berisi argumen atau alasan yang mendukung tentang suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung. Tentunya harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti yang mendukung untuk pendapat yang disampaikan sebelumnya. Lalu, kalau argumen menentang, dia berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Nah, pada tahap ini penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Nah, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini yaitu hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh teks diskusi. Di sini Ibu mengambil judul dampak menonton televisi bagi remaja. Dalam teks diskusi ini, Ibu sudah tentukan strukturnya. Yang pertama ada isu. Jadi, di awal paragraf ini, isunya atau masalahnya adalah di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Nah, paragraf ini menjelaskan tentang permasalahan dari dampak menonton tayangan televisi. Sekarang kita lihat di argumen mendukungnya. Di sini terlihat dalam paragraf, dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Yang pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu update. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Lalu yang kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Nah, biasanya seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Lalu yang ketiga, ada pengaruh positif televisi lainnya. Nah, di sini maksudnya remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Dan yang keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya.
Nah, tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Nah, anak-anak, dalam paragraf yang ditampilkan di sini, ini merupakan argumen mendukung. Jadi, argumen atau alasan-alasan atau bukti-bukti yang mendukung yang dijelaskan dalam paragraf ini. Lalu, kita lanjut ke struktur argumen menentang. Kita lihat paragrafnya ya. Sementara itu, dampak negatif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Yang ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Nah, iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh si produsen. Lalu yang keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Nah, acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa ditiru oleh mereka. Nah, dalam paragraf ini merupakan paragraf yang menjelaskan tentang argumen atau bukti alasan yang menentang. Nah, sekarang kita fokus kepada kesimpulan. Dari paragraf yang tadi sudah saya bacakan, mulai dari paragraf yang ada di isu, paragraf yang ada di argumen mendukung, dan juga paragraf yang ada di argumen menentang, jadilah dalam satu paragraf. Nah, kita ambil nih, atau kita cari nih, atau kita buat nih kesimpulannya. Jadi, simpulan dari paragraf yang tadi Ibu bacakan itu, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal ini bergantung pada penonton televisi. Jadi, inilah simpulan yang didapat dari paragraf yang Ibu tayangkan tadi. Nah, anak-anak, bagaimana untuk materi hari ini? Mudah bukan? Ternyata untuk mencari kesimpulan ini hanya tekniknya membaca dan memahami isinya, kemudian barulah kita simpulkan teks yang kita baca tersebut. Nah, baik anak-anak, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.